Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Adam di channel Megan Propolis. Dan sudah lama sekali aku tidak upload video lagi. Dan di video kali ini aku bikin sesi baru yang aku beri nama yaitu Bapronet atau bahas problem netizen yang didasarkan dari komen-komen kalian di video-videoku sebelumnya. Nah, di video pertama kali ini aku pengen bahas lagi tentang bagaimana cara mengatasi error 0 kali C 00007B ya, yang biasanya ditemui pada teman-teman yang mau main game maupun membuka aplikasi. Nah, untuk yang videoku yang sebelumnya itu kan yang dibahas cuman untuk yang game ya, only game, bagaimana cara mengatasi error tersebut. Untuk konteksnya itu dalam game, jadi ketika kalian buka game terus terdapat error tersebut, nah itu nanti kalian bisa menggunakan yang tutorial videoku yang tadi ya, yang nanti akan aku kasih untuk kartnya atau linknya itu nanti di atas ini, kalian bisa klik aja. Nah, tetapi setelah aku baca lagi komennya itu ternyata juga banyak sekali yang masih gagal teman-teman, walaupun yang berhasil itu banyak sekali ya, cuman mungkin karena ada beberapa update dan juga game kan pasti tambah canggih juga, terus juga untuk Windowsnya nanti juga sekarang sudah lebih update lagi ya dengan Windows 11 yang mungkin ada beberapa yang berbeda dan membuat error tersebut kembali terjadi. Karena kalau nggak salah dulu aku bikin tuh waktu menggunakan Windows 10 ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja di sini. Untuk caranya teman-teman yaitu ada sekitaran 10 cara dan nanti juga akan aku kasih link downloadnya untuk kalian sehingga nanti bisa lebih mempermudah untuk memperbaiki atau fix dari error tersebut teman-teman. Tapi di sini disclaimer terlebih dahulu bahwa cara yang aku sampaikan ini mungkin tidak 100% ya, maksudnya belum tentu nanti juga bisa berhasil di tempat kalian, cuman tidak ada salahnya kalian coba terlebih dahulu, siapa tahu ada beberapa cara yang nantinya bisa membantu kalian untuk mengatasi error tadi ya, 0 kali C 00007B itu ya. Nah, di sini juga tidak hanya untuk game ya teman-teman, jadi kalian kalau misalkan punya aplikasi yang sering digunakan untuk kerja kayak Premiere Pro, mungkin yang sebagai editor atau DaVinci Resolve ataupun aplikasi lainnya yang terdapat error tersebut, nah ini juga bisa digunakan. Jadi ini tidak hanya untuk game saja teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama. Untuk cara yang pertama yaitu yang paling simple dan yang paling basic terlebih dahulu, yaitu restart komputer terlebih dahulu atau restart laptop kalian ya teman-teman. Nah, di situ biasanya ada beberapa yang tadinya error, terus setelah di restart itu nantinya bisa langsung kembali normal atau bisa kembali digunakan untuk aplikasi ataupun gamenya. Itu yang paling basic sekali teman-teman. Terus kalau misalkan ternyata setelah di restart itu masih error, masih ada error tersebut itu muncul, yang kedua itu yaitu menggunakan update Windows teman-teman. Jadi beberapa ada yang mengalami error tersebut, tapi setelah di update Windowsnya itu nanti bisa terselesaikan, terutama untuk Windows 11 ya, karena kan dulu aku menggunakan yang Windows 10 kalau tidak salah ya, dan ini ada Windows 11 yang lebih terbaru. Jadinya nanti kalian bisa pergi ke sini teman-teman, ke pengaturan ya kalau di komputer kalian atau laptop kalian. Nah, terus di bagian paling bawah di sini ada namanya Windows Update. Nah, di sini punya aku sudah diperbarui ya. Nah, misalkan punya kalian tuh belum diperbarui, aku sarankan kalian bisa perbarui terlebih dahulu, karena dengan update itu nanti akan mengupdate maupun ngefix ya teman, atau istilahnya itu memperbaiki beberapa file-file yang mungkin yang tadinya hilang sehingga terjadi error. Nah, itu nanti bisa diperbaiki dengan cara di update teman-teman. Kalau misalkan kalian pakai yang bajakan, kalian bisa lihat saja ya untuk Windowsnya itu yang versinya itu versi berapa. Nah, itu nanti kalian bisa download lagi, terus nanti bisa kalian update. Ataupun juga kasarnya kalau misalkan kalian tidak bisa ya install ulang, cuman untuk resikonya ya file-file kalian hilang. Jadi sebelum di install ulang, solusinya ya yang ada di sistem itu, yang di memori sistemnya itu yang biasanya di C, kalau kalian ada file yang penting itu dipindahin dulu baru diinstal ulang, seperti itu ya teman-teman. Terus kalau misalkan setelah diupdate Windowsnya ternyata itu untuk errornya itu masih ada, kita pakai cara yang ketiga, yaitu kita akan menginstal Net Framework ya teman-teman. Nah, ini di sini sudah aku siapkan ya. Nah, ini jadi ini ada beberapa untuk file-file yang nantinya bisa kalian gunakan untuk memperbaiki error tersebut teman-teman. Nah, di sini sudah aku download dan nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi, ataupun kalian juga bisa ke Google Chrome maupun aplikasi untuk
browser yang kalian install di laptop ataupun komputer kalian itu nanti kalian bisa ketik saja download Net Framework yang terbaru. Nah ini kebetulan untuk saat ini pada saat video ini dibuat yang paling terbaru itu Net Framework yang 4,8 teman-teman. Nah di sini dari website resminya Microsoft ya, kalian bisa scroll saja ke bawah, terus di sini ada unduh paket penginstal Microsoft Net Framework 4.8. Nah di situ kalian bisa download saja. Nanti filenya itu yang ini teman-teman, yang NDP48 ini ya. Nah itu nanti bisa kalian install ya, seperti install biasa, klik kiri 2 kali ataupun run as administrator itu ya, nanti bisa kalian install terlebih dahulu. Nah kalau misalkan teman-teman di situ juga kalian masih gagal lagi, nah itu kalian bisa pakai cara yang keempat, yaitu kalau tadi yang ini ya yang menggunakan Net Framework. Nah ini yang selanjutnya ini kalian bisa menginstal yang namanya Visual C++ ya dari Microsoft juga. Nah di sini ada dua teman-teman, ada yang x64 sama x86. Nah itu kalian bisa coba saja sesuaikan dengan PC atau laptop kalian ya, itu yang x64 Windowsnya ya, atau yang x32 ataupun x86. Nah itu nanti kalian coba-coba aja, siapa tahu ada yang berhasil ya. Nah untuk downloadnya juga sama teman-teman, kalian bisa buka dari Google Chrome ya, terus kalian bisa ketik saja download Visual C++ ya yang terbaru gitu, nanti akan muncul yang seperti ini. Nah di sini sebetulnya ada banyak sekali teman-teman, ada yang ini untuk Visual Studio-nya yang 2012, terus juga ada yang 2008 dan lain sebagainya. Tapi di sini saranku kalian bisa download yang paling atas sendiri. Nah ini Visual Studio 2015, 2017, 2019 dan 2022 yang terbaru. Nah terus di bawahnya di sini kan ada teman-teman, ini ada yang x86 dan x64. Nah kalian bisa langsung saja download, terus juga ya seperti biasa diinstal ya, klik kiri 2 kali atau run as administrator itu. Nah ini sudah ada juga di sini, sudah aku downloadin teman-teman. Jadi kalian tinggal nanti pilih dan juga install saja, siapa tahu nanti untuk aplikasi yang tadinya error itu bisa terselesaikan. Nah kalau misalkan masih gagal lagi teman-teman ya, masih gagal lagi, saranku kalian coba untuk install ulang ataupun download ulang untuk game atau aplikasi yang kalian gunakan, karena ada kemungkinan dari file ataupun game yang kalian download atau yang kalian mainkan itu mengalami korup teman-teman. Jadi ada beberapa part-part filenya itu ada yang hilang ataupun mungkin terkena virus ya, error, sehingga gamenya atau aplikasinya itu tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah itu kalian bisa download ulang kalau misalkan filenya korup. Tapi kalau misalkan filenya tidak korup dan kalian udah coba cek itu aman ya, berarti nanti kalian coba install ulang saja, siapa tahu di sistemnya itu nanti ada yang hilang. Nah dengan kita install ulang ya, itu kan kayak ngeriset ke setelan pabrik lagi. Nah itu siapa tahu nanti bisa berhasil. Terus untuk yang ke-6 ya teman, yaitu menggunakan run as administrator ya. Ini kalau misalkan ini aku minimize dulu. Nah misalkan di sini aku ada punya game Genshin Impact ini ya. Nah kan kalau biasanya kita buka kan klik kiri 2 kali. Nah itu coba kalian klik kanan ya seperti ini, terus jalankan sebagai administrator ya, karena di sini di komputerku ini menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya run as administrator itu coba kalian pilih yang itu, maksudnya buka dengan cara yang itu, karena di sini lebih powerful ya timbang klik kiri 2 kali. Siapa tahu nanti bisa dijalankan. Nah kalau misalkan masih belum bisa atau error itu masih ada, cara yang selanjutnya yaitu cara yang ke-7 teman-teman. Nah kalian coba cek terlebih dahulu untuk compatibility-nya ya. Misalkan di sini dalam konteksnya game ya, aplikasi juga ada sih, cuman tidak terlalu seperti yang high spec, terlalu tinggi juga ya. Kalau menurutku yang lebih di sini mungkin lebih ke game. Nah misalkan kalian pengen main game Genshin Impact, nah ini di sini di Google ya, ketik aja sistem requirement. Nah ini game apa, misalkan di sini Genshin Impact, atau misalkan kalian main apa namanya Hogwarts Legacy itu, nah itu ya di sini tinggal diketik saja Hogwarts Legacy, terus tambahi PC atau komputer ya teman-teman, supaya nanti tidak rancu dengan hasil yang ditampilkan oleh Google. Kadang ada yang dari handphone juga ya. Jadi di sini kalian tulis saja di sini PC. Nah misalkan di sini sudah ada keterangannya yang di paling atas ya, cuman kalian bisa geser saja ke bawah. Nah ini ada yang namanya itu website ini ya, System Requirement Lab ini ya. Nah ini kalian klik aja. Nah misalkan seperti ini. Nah di sini ada teman-teman untuk minimumnya.
ada yang CPU-nya itu di sini Intel Core i5 ya, terus RAM 8GB, video card atau GPU atau VGA-nya itu GeForce GT 1030 atau lebih ya, yang lebih bagus. Nah, terus juga ada yang rekomendasi. Nah, ini kalian sesuaikan dengan laptop kalian ataupun komputer kalian itu sudah memenuhi untuk syarat minimalnya untuk menjalankan game atau aplikasi tersebut atau belum ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk ceknya itu gimana Bang? Untuk cek spesifikasinya misalkan kalian belum tahu ya, itu kalian bisa pencet untuk Windows dan juga R teman-teman, terus kalian bisa ketik DX diag ya ini ya, terus enter. Nah, di sini nanti kalian akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada keterangan dari laptop ataupun komputer kalian ya. Di sini untuk laptop yang aku gunakan itu RAM-nya 16GB, terus juga untuk prosesornya itu apa. Nah, itu kalian nanti bisa sesuaikan dengan yang ada di ini ya. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan apakah sudah memenuhi untuk syarat minimalnya atau belum. Nah, di sini kayak tadi. Terus untuk display juga di sini kalian bisa lihat. Ini misalkan di sini aku ada AMD Radeon Graphic prosesor ya, terus juga display memorinya atau VRAM-nya itu berapa. Nah, itu nanti bisa kalian lihat. Kalau misalkan untuk spesifikasi ya dari laptop ataupun komputer kalian itu sudah memenuhi tapi ternyata masih juga ada error ya teman-teman. Nah, di situ kita lanjut ke cara yang selanjutnya, yaitu menggunakan driver booster teman. Jadi untuk aplikasi ini aku sarankan sekali untuk kalian install di PC ataupun laptop kalian, karena di situ kita tidak perlu untuk download satu-satu teman-teman. Jadi nantinya akan nyeken ya atau scan komputer kalian untuk driver-driver yang sudah ada pembaharuannya. Nah, itu nanti menghindari juga terjadinya error-error yang tidak diinginkan teman-teman. Nah, kalian bisa ketik driver booster ya, atau nanti untuk linknya di sini aku taruh di deskripsi juga, kalian bisa langsung saja download teman-teman. Nah, di sini tampilannya nanti akan seperti ini ya di officialnya. Terus nanti di sini kita bisa pilih yang free download. Ini juga bisa ya untuk Windows 11, 10, 8.1, terus 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP juga bisa. Kayaknya juga kalau yang pakai itu udah nggak ada kayaknya ya, minim lah, paling juga kebanyakan Windows 11 sama 10 kan. Sini kita pilih free download teman-teman, terus kita tunggu dulu downloadnya. Setelah itu tinggal kita install seperti biasa. Nah, ini tinggal kita install ya teman-teman. Di sini aku menggunakan yang Run as Administrator ini ya. Ini kita jalanin aja. Kita tunggu dulu. Oke, ini masih proses untuk instalasinya ya. Nah, oke teman-teman, di sini nanti tampilannya akan seperti ini. Di atas ada untuk pengaturan bahasanya. Nanti terus kalian bisa atur sendiri. Di sini aku menggunakan yang Inggris saja. Terus untuk yang di bawah ini ada rekomendasi dari Iobit-nya ya. Di sini aku unchecklist saja karena di sini install juga screen recorder ya. Jadi karena aku tidak membutuhkan itu, jadi aku hanya untuk install yang driver booster di sini. Untuk checklistnya itu aku hilangkan. Nah, setelah itu kalian juga bisa custom install ini ya, mau kalian nanti taruh di drive C, drive D dan lain sebagainya. Terus bikin ikonnya itu di desktop ada atau tidak ya, itu cuman di sini aku tidak akan ubah-ubah ya teman-teman. Terus setelah itu kita tinggal install. Oke, di sini kita pilih no thanks saja. Ini kayak rekomendasi ataupun advertising lagi ya. Ini kita next. Terus tinggal tunggu untuk prosesnya itu selesai untuk instalasinya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini juga ada iklan lagi ya ternyata ya. Please enter your email ini ya. Ini kita no thanks saja. Terus setelah itu tinggal kita scan now teman-teman. Nah, ini masih scan ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Jadi nanti kalau misalkan ada aplikasi ataupun driver dari suatu sistem yang perlu diupdate, itu nanti di sini akan diperlihatkan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Contohnya ini ada baterai, ini bisa kalian update. Terus display adapter ya di sini. Terus juga ada memori dan lain sebagainya teman-teman. Cuman di sini ada yang beda teman-teman dengan yang versi yang pro-nya ya, atau yang lebih premiumnya. Cuman di situ membutuhkan ini apa kayak kode aktivasi. Nah, di sini juga sudah aku siapkan ya teman, nih lisensi ya, ini tadi saya tulis. Nah, di sini sudah aku siapkan dan ini aku dapatkan dari channel modul apa ya, lupa, nanti aku taruh di bawah. Kalian bisa subscribe juga ke channelnya dia ya, yang kasih untuk kode lisensi gratis ya teman-teman. Nah, ini
kita minimize terlebih dahulu. Nah, kalau yang free itu nanti cuman seperti ini teman-teman, untuk drivernya yang bisa diupdate tuh kayak yang secara umum ya, seperti VGA, driver VGA, monitor dan lain sebagainya itu. Tapi yang tadi aku sampaikan teman-teman, kayak misalkan seperti Microsoft Visual C++ itu, nah itu kalian bisa aktifkan ke yang pro terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Kalian bisa pilih yang activated now ya, atau enter license ini. Nah, ini kalian masukkan, misalnya di sini aku masukkan yang ini ya, kode pertama ini ya teman. Ini kita salin, terus di sini kita paste activated. Nah, ini sudah successful ya teman-teman ya. Ini kita klik OK. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini teman-teman. Jadi lebih banyak. Nah, ini kayak yang tadi aku bilang ada yang Microsoft Visual C++ ini ya. Ini kalau yang versi Pro itu nanti ada teman-teman, atau ke deteksi. Kalian bisa update di sini juga. Jadi lewat yang tadi link aku kasih itu juga bisa, ataupun kalian dari sini juga bisa. Ini tinggal kalian checklist saja terus kalian update. Nah, saranku jangan langsung di checklist semua ya teman-teman, karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jadi kalian checklist saja yang pengen kalian update. Terus ini masih ada banyak kayak game driver juga ada, terus juga portable device ini juga ada, dan lain sebagainya teman-teman. Kan bisa untuk update, dan ini itu nantinya tidak hanya untuk sekali update saja teman-teman. Jadi setiap nanti ada yang baru di sini akan ada informasinya, tinggal kalian update teman-teman. Oke. Dan ini juga salah satu cara untuk memperbaiki jika terjadi error-error seperti yang tadi yang kita bahas ya, yaitu 0 kali C 00007B itu ya. Nah, terus kalau misalkan untuk alternatif yang lain Bang, ada cara lagi nggak? Masih ada teman-teman, yaitu kalian coba untuk cek HDD ataupun SSD yang kalian gunakan di PC ataupun di laptop kalian tuh terdapat back sector atau tidak. Maksudnya itu kayak health-nya tuh teman. Jadi kalau kalian main game tuh kan ada mungkin seperti nyawanya itu, kalau 100% itu kan berarti masih bagus. Terus nanti kalau terkena damage nanti jadi 90-80% kan. Nah, SSD ataupun HDD atau hard disk itu juga sama teman. Jadi kalau misalkan ada kerusakan nantinya ada kemungkinan bisa terjadi error-error yang tidak kita inginkan. Nah, cara ceknya gimana? Misal di sini pakai yang punya aku itu yang local disk C teman-teman. Ini tinggal kalian klik kanan, terus juga kalian bisa pilih yang properties teman-teman. Nah, terus di bagian ini ya, alat ya, di bagian alat kalian bisa pilih yang periksa ini. Nah, terus di sini ada pindai drive. Anda tidak perlu memindai drive ini. Nah, ini kalau misalkan kalian pindai dan ternyata ada error, nanti di sini akan ada tampilan atau ada notifikasi bahwa ada beberapa error yang terjadi pada SSD ataupun hard disk kalian teman-teman, dan itu perlu kalian perbaiki terlebih dahulu ya teman-teman. Banyak sekali tutorialnya untuk memperbaiki hard disk ataupun SSD sehingga nantinya bisa kalian gunakan secara normal kembali. Seperti itu teman-teman. Terus untuk yang terakhir, nah sebetulnya tadi di awal sudah aku singgung juga, untuk cara yang paling terakhir, yang paling basic sendiri, yaitu kalian coba install ulang. Jadi kalau misalkan masih belum bisa, ada kemungkinan Windows kalian tuh yang error ya, atau ada beberapa file yang hilang. Nah, saranku kalian bisa langsung install ulang Windows kalian ke yang versi terbaru saja teman-teman, atau kalian bisa ke abang-abang counter yang service laptop itu juga bisa kalau misalkan kalian tidak paham ya. Karena dengan cara tersebut nanti kayak dikembalikan ke setelan pabrik. Jadi untuk menghilangkan error tersebut kita balikin ke setelan pabrik lagi ya teman-teman. Cuman ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Kalau misalkan kalian install ulang, nanti yang ada di sistem ataupun penyimpanan yang kalian gunakan sebagai sistem, biasanya di local disk C itu nanti file-filenya akan hilang semua, atau ke reset, termasuk aplikasi yang terinstall itu nanti hilang semua. Nah, untuk itu kalian bisa backup terlebih dahulu file-file penting yang kalian butuhkan yang berada di C ya teman-teman. Itu kalian backup ke mana dulu lah, supaya nanti filenya tidak hilang, karena nanti setelah diinstal ulang pasti nanti akan hilang semua. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan itu tadi adalah 10 cara untuk mengatasi error 0 kali C 00007B ya, yang sering terjadi pada game maupun juga aplikasi. Jadi seperti itu teman, untuk caranya ya ada 10 tadi, bisa kalian coba satu-satu, siapa tahu ada yang berhasil, dan semoga dapat membantu kalian. Terima kasih sudah mau menonton, dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you di next video. Goodbye.